Baik, karena ada yang request tentang materi permutasi siklik, maka kita bahas kembali tentang permutasi siklik. Apa itu permutasi siklik? Adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau daerah tertutup sederhana. Contoh dari permutasi siklis pada kehidupan nyata adalah susunan anggota rapat yang mengelilingi sebuah meja bundar. Jadi misalnya ya, kalau ada 3 orang akan disusun mengelilingi meja bundar, nah banyak cara atau banyaknya susunan itu ada berapa. Nah, itu yang akan kita cari. Anggaplah ini meja bundarnya. Ini 3 orang ini misalkan A, B, C. Di sini A, ini B, di sini C. Nanti bakal sama dengan di sini A, di sini B, di sini C. Sama juga dengan di sininya yang A, di sini B, di sini C. Kenapa? Karena satu siklus. Coba lihat yang A sebagai penanda. A, B, C. Di sini juga A, B, C. Di sini juga A, B, C. Maka ini dianggap satu cara atau satu siklus. Ya, siklusnya dinamai A, B, C. Ya. Ada kemungkinan lain nggak? Ada. Kalau kita misalkan A-nya di sini, ini kan B, di sini C. Kita pertukarkan aja antara B dan C. Di sininya C, di sininya B. Jadi siklusnya adalah A, C, B. Nanti kalau mejanya diputar, ya kan? Nah, di sininya yang A, di sini C, di sini B. Sama juga dengan di sini A, di sini C, di sini B. Ya kan? Ini A, A, A. Jadi ACB, ACB, ACB. Siklusnya adalah ACB. Nah, ini juga dianggap satu cara. Berarti total cara menyusun kalau ada 3 orang duduk pada meja bundar, itu adalah 2 cara. Oke? Misalnya kalau ada 4 orang disusun mengelilingi meja bundar, katakanlah 4 orang itu adalah A, B, C, D, maka kita buat 4 kursi di sini. Ini A, B, C, D. Bakal sama dengan ini diputar aja 90 derajat. Nanti A-nya di sini, ini B, ini C, ini D. Sama juga dengan putar lagi 90 derajat. A, B, C, D. Nah, putar lagi, sekali lagi. Ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau ini gambar keempat diputar, balik lagi ke gambar yang pertama. Nah, ini dinamai satu siklus. Siklusnya apa? A, B, C, D. Ya kan? A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Ini juga. Ya, dianggap satu. Ada nggak siklus lain? Ada. Coba kita cari. Nanti baru kita gunakan rumus. Teman-teman pasti sudah tahu, ya kan? Yaitu N dikurang 1 faktorial. Kita akan buktikan nanti. Coba, misalkan ya, 4 orang ininya si A, di sini B, ini C, ini D. Ini kan satu siklus, ya kan? Kemudian, siklus lain lagi. A-nya tetap. Kita ganti aja C dengan D. Di sini D, di sini C. Kan berbeda. A, B, C, D, di sini A, B, D, C. Ya kan? Kemungkinan lain. Ini A, nah di sininya yang C. Di sini B, di sini D. Boleh kan? Kemungkinan lain,
Ini A, ya kan? Di sini C, BD-nya ditukar aja. Di sini D, di sini B. Nah, gitu. Ada nggak kemungkinan lain? Ada. Ini A, di sininya yang D, di sini B, dan di sini C. Ada lagi nggak? Ada. Satu lagi, yaitu A, ini D, ini C, ini B. Ada nggak kemungkinan lain lagi? Nggak ada. Berarti kalau ada 4 orang, banyak cara menyusun adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara susunan siklik. Nah, secara matematik, kalau yang siklik, permutasi siklik berarti banyaknya orang berapa, kemudian kita kurangkan dengan 1, difaktorialkan. Coba kita buktikan tadi, kalau ada 3 orang, banyak cara menyusun ada 2 cara. Nah, 2 orang berarti P sikliknya adalah 2 dikurang 1 faktorial. Bukan 2 orang ya, 3 orang. 3 orang berarti di sini 3 dikurang 1. 3 kurang 1, 2 faktorial. 2 faktorial, 2 dikali 1, yaitu 2. Nah, pas. Ya, kalau 4 orang, P sikliknya berarti 4 dikurang 1 faktorial, yaitu 3 faktorial. 3 dikali 2 kali 1, berapa? 3 kali 2, 6, kali 1, 6. Nah, jadi pas rumus kita ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada 10 orang, kita nggak mungkin membuat kemungkinan-kemungkinan siklus, ya kan? Memakan waktu yang sangat lama. Maka kita gunakan rumus. Dalam matematika, rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Oke, kita coba bahas soal yang pertama. Dalam suatu restoran terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar. Berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin? Jadi, n-nya ada 6. Sehingga permutasi sikliknya atau banyak susunannya adalah ya 6 dikurang 1 faktorial. 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya. Jadi kalau faktorial itu artinya misalnya ya 7 faktorial berarti 7-nya kita kalikan dengan 6 kali 5 kali 3 kali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 sampai terakhir 1. Oke. Kemudian ya kita kalikan aja. 5 dikali 4, 20. Kemudian dikali 3 kali 2 kali 1, 6. Jadi 20 kali 6 adalah 120 susunan. Soal kedua, Rani mempunyai 7 buah pernik yang berbeda warna akan disusun menjadi sebuah kalung. Banyak cara Rani untuk menyusun pernik tersebut adalah, kalung itu kan susunannya kan melingkar ya. Jadi ini adalah permutasi siklik dengan n sama dengan 7. N sama dengan 7 berarti 7 dikurang 1 faktorial. 6 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tadi kan kita sudah cari 5 faktorial kan? 5 faktorial itu hasilnya adalah 120. Ya, jadi ini 120, kemudian kita kalikan dengan 6. 6 kali 12 kan 72, berarti 720. Soal ketiga, ada berapa cara dari 7 orang dapat duduk mengelilingi meja bundar jika ada 2 orang, ketua dan sekretaris, harus selalu duduk berdampingan. Oke, jadi 7 orang, ketua dan sekretarisnya duduk berdampingan. Ketua, sekretaris. Jadi, tidak mau pisah. Berarti masih ada 5 orang lagi. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, yang 2 orang yang tidak mau pisah ini, kita anggap satu kesatuan. Jadi ini 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga N-nya ada 6. Ya, permutasi sikliknya adalah 6 dikurang 1 faktorial, sama dengan 5 faktorial. Nah, tetapi yang duduk berdampingan ini masih bisa dipindahkan. Sekretarisnya yang ke sini, ketuanya yang di sini. Kalau ada 2 orang menempati 2 kursi, berarti caranya adalah 2 faktorial. Maka total cara nantinya 5 faktorial kita kalikan dengan 2 faktorial. 5 faktorial tadi sudah kita dapatkan yaitu 120. Ya, 120 dikali 2 faktorial, 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. 120 kali 2, 240. Kita pilih yang B. Soal keempat masih sama dengan soal yang ketiga, cuman kondisinya yang berbeda. 7 orang mengelilingi sebuah meja bundar jika ada 3 orang, ketua, sekretaris, dan bendahara harus selalu duduk berdampingan. Banyak cara berapa? Nah, ini ketua, sekretaris, bendahara duduk berdampingan. Kalau dari 7 orang berarti sisa ada 4 orang lagi. Nah, yang satu kesatuan ini dianggap 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Sehingga yang siklik ada N dikurang 1 faktorial ya. 5 dikurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Nah, sekarang, untuk yang tidak mau pisah ini atau berdampingan, mereka kan bisa pindah sekretarisnya ke sini atau bendaharanya yang ke sini, ya kan? Kalau ada 3 orang menempati 3 kursi, berarti banyak caranya adalah 3 faktorial. Maka total susunannya adalah 4 faktorial dikali 3 faktorial. 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Dikali 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Kali 1, 24. Dikali 3 kali 2 kali 1, 6. 24 kali 6 adalah 144. Soal kelima, ini udah pernah dibahas ya. Cuman salah ketik waktu itu. Di soal sebelumnya kan di sini saya buat 3 orang. Nah, sekarang 2 orang. Dalam suatu kegiatan internasional terdapat 2 orang Amerika, 4 orang Perancis, 4 orang Jerman, dan 2 orang Italia. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat warga negara yang sama harus duduk berdampingan. Banyak cara mengatur susunan duduk mereka adalah, bagi yang udah paham, nggak perlu digambarkan. Penggambaran ini hanya membantu biar mudah melihat susunannya aja. 2 orang Amerika, jadi ini Amerika, ini juga Amerika, ini 1, ini 2 ya. Warga negara yang sama duduk berdampingan, berarti ini nggak boleh pisah. Kemudian 4 orang Perancis, 1, 2, 3, 4. Juga tidak boleh pisah. Kemudian 4 orang Jerman, 1, 2, 3, 4. Juga harus selalu berdampingan. Kemudian terakhir 2 orang Italia. 1, 2. Juga harus selalu duduk berdampingan. Nah, yang berdampingan ini kita anggap satu kesatuan. Jadi, banyaknya N sama dengan 1, 2, 3, 4. Sehingga yang sikliknya adalah 4 dikurang 1 faktorial, yaitu 3 faktorial. Nah, di dalam satu kesatuan ini masih bisa ada kemungkinan lain yang Amerika boleh pindah tempat di antaranya, ya kan?
Ada 2 orang dan 2 kursi berarti 2 faktorial. Ini juga 4 orang, 4 kursi, 4 faktorial. Sama ini juga, dan ini 2 faktorial. Sehingga total susunan yang sikliknya 3 faktorial dikali Amerika 2 faktorial dikali Perancis 4 faktorial dikali Jerman 4 faktorial dikali Italianya 2 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2, 3 dikali 2 kali 1, yaitu 6. Dikali 2 faktorial adalah 2 kali 1, 2 kan? Dikali 4 faktorial. 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 12 dikali 2 kali 1, 24. Dikali 24, dikali 2. 3 faktorial ya, yang ini ya, 2 faktorial ini, biar jelas saja. Nah, kaliin aja tuh. 6 kali 2, ya kan? 12. Dikali 24, kali 24, kali 2. 12 kali 2 kan 24 juga, jadi 24 3 kali ini. Atau 24 pangkat 3 ya kan, berapa tuh? 13.824. Cara. Yang D ya. Soal ke-6 ini sebenarnya soal PR ya. Soal PR kita kemarin. Acara pelepasan di Fakultas MIPA dihadiri oleh dekan dan 2 orang wakil dekan, serta mahasiswa yang lulus. Acara tersebut berlangsung di salah satu ruang di FMIPA yang menggunakan meja bundar. Pada periode kelulusan kali ini terdapat 3 orang mahasiswa fisika, kemudian 3 orang kimia, 2 orang matematika yang berhasil lulus. Jika dekan dan wakil dekan harus duduk berdekatan, serta mahasiswa dari satu jurusan harus duduk berdekatan juga, maka banyak susunan duduk berbeda yang dapat disusun oleh panitia acara pelepasan adalah. Nah, jadi ini meja bundarnya. Dihadiri oleh dekan dan 2 orang wakil dekan. Syaratnya adalah dekan dan wakilnya harus duduk berdekatan. Nah, ini dekan, 2 wakilnya, wakil pertama, wakil yang kedua. Duduk berdekatan, berarti satu kesatuan. Kemudian, 3 orang mahasiswa fisika juga duduk berdekatan. Fisika 1, fisika 2, fisika 3. Satu kesatuan. 3 orang mahasiswa kimia. 1, 2, 3. Duduk juga berdekatan. Dan terakhir, 2 orang mahasiswa matematika. Juga duduk berdekatan. Dianggap satu kesatuan. Berarti, ini satu kesatuan, 1, ini juga 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. Jadi N-nya 4. Sehingga yang siklik adalah 4 dikurang 1 faktorial. 3 faktorial ya. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 6. Oke. Kemudian, yang ini masih boleh pindah. 3 kursi diisi oleh 3 orang, berarti banyak cara susunan adalah 3 faktorial. Ini juga 3 faktorial. 3 faktorial, yang ini 2 faktorial. Sehingga total susunan adalah yang siklik 3 faktorial, sudah kita cari yaitu 6 dikali. Wakil dekan di sini satu kesatuan, 3 faktorial. Dekan dan wakilnya ya, mahasiswa fisika 3 faktorial. Kemudian kimia 3 faktorial. Selanjutnya matematika 2 faktorial. 6 dikali 3 faktorial 6 ya. Dikali 2 faktorial adalah 2.
Ini 36, ini juga 36, kemudian kali 2. 36 dikali 36 kali 2 kan 72 ya. Nah, berapa tuh? 2592. Yang D. Oke, teman-teman, kayaknya kita cukupkan. Ini soal PR, kalau mau dikerjakan silakan ya. Nanti kalau bisa mengerjakannya, coba lanjutkan dengan materi pengayaan. Nah, ini banyak syaratnya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan dengan kondisi yang berbeda. Silakan kalau mau dikerjakan juga.